Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Juru Bicara. Kali ini kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Masih bersama dengan kita Pak Dirjen Usman Kansong. Pak Dirjen, selanjutnya kita masih membahas mengenai berkaitan juga dengan digital tentunya. Ada yang mengatakan dengan istilah ekosistem digital. Ini Pak Dirjen bisa disampaikan juga kepada pemirsa seperti apa konsep dari ekosistem digital ini, Pak? Iya, jadi ekosistem itu dia sistem, ya, sistem yang masing-masing unsur di dalam sistem itu akan bergerak dalam satu ritme, ya, dalam satu ritme yang katakanlah sudah dibentuk begitu sebelumnya. Nah, jadi ekosistem digital itu harus terdiri dari berbagai unsur. Ya, tidak bisa satu saja yang kita beresin, kita benahi. Ya, misalnya begini, ya harus ada infrastruktur digital kalau kita mau membangun ekosistem digital. Kemudian harus ada masyarakat yang punya kemampuan berdigital atau literasi digitalnya tinggi begitu. Nah, kemudian juga harus ada regulasi, ya, regulasi. Nah, kemudian harus ada regulator, pemerintah dalam hal ini tentu saja kan begitu. Kemudian harus ada pasar, ya, pasar artinya target, sasaran begitu ya. Dan ini semua unsur-unsur ini nanti akan bergerak dalam sebuah sistem, ya, dalam sebuah sistem. Di situ nanti ada perbankan, ada fintech misalnya. Jadi dengan demikian semua bisa bergerak berdasarkan sistem. Artinya begini, UMKM, ya, kalau tidak ada infrastruktur digital tidak bisa masuk ke digital ekonomi kan begitu. UMKM tidak bisa berproduksi kalau tidak ada modal misalnya. Modal itu dari mana? Ya dari fintech, dari perbankan. Lalu kalau sudah diproduksi tidak ada pasarnya, pasarnya tidak kita ciptakan, ya tidak berguna juga kan barang-barang yang diproduksi oleh UMKM begitu. Nah, kira-kira seperti itu ya secara sederhananya. Ya, jadi ekosistem itu posisinya ada di atas sekedar kolaborasi. Ya. Kalau kolaborasi itu sifatnya sukarela. Tapi kalau ekosistem sifatnya mandatori dia otomatis akan seperti itu begitu loh. Ya, dia keniscayaan kalau dia sudah berbentuk ekosistem begitu. Nah, ini yang sebetulnya sedang kita ciptakan, ya. Nah, tadi yang jalan transformasi digital, peta jalan digital itu kan semacam ekosistem. Ada infrastruktur, ada pemerintah digital. Pemerintah kan sebagai regulator kan, ya. Kemudian juga ada ekonomi digitalnya dan keempat ada masyarakat digital. Nah, itu adalah ekosistem sebetulnya begitu. Nah, itu yang ingin kita bangun ya. Jadi tugas pemerintah adalah membangun ekosistem itu, ya, membangun ekosistem itu supaya apa? Supaya nanti bergeraknya itu tidak secara sukarela, tapi semacam mandatori ya, semacam keniscayaan. Jadi otomatis ya harus begitu, nggak bisa enggak gitu loh. Kira-kira simpelnya seperti itulah ya. Ekosistem kan terdiri dari unsur-unsur ya yang bekerja berdasarkan sebuah sistem begitu loh. Oke, baik, itu penjelasan mengenai ekosistem digital ya Pak Dirjen. Selanjutnya juga ada pembahasan mengenai literasi keuangan. Nah, literasi keuangan ini kira-kira bagaimana caranya dalam pemanfaatan financial teknologinya ini Pak? Iya, jadi begini ya, tadi saya sampaikan bahwa ekonomi akan bergerak ke arah digital. Semua sisinya akan bergerak ke arah digital, transaksinya, cara-cara mendapatkan modal misalnya. Nah, ini juga akan bergerak ke arah digital. Ya, tidak bisa seperti dulu lagi orang datang ke bank, ya kemudian mengajukan pinjaman dengan berlembar-lembar formulir begitu. Tetapi sekarang cukup dengan handphone, katakanlah seperti itu, ya dengan smartphone kita bisa mengakses. Nah, tetapi di luar itu, ya itu kan digital skill ya. Tetapi ada literasi yang lebih tinggi lagi yang harus kita lakukan.
adalah pemahaman masyarakat misalnya terhadap akses keuangan. Misalnya, jangan pinjam modal ke pinjol, pinjaman online ilegal, misalnya begitu kan. Ya. Jangan berinvestasi di investasi, istilah orang investasi bodong misalnya. Itu juga literasi digital loh, bukan cuma keterampilan begitu. Nah ini yang kita berikan edukasi kepada masyarakat. Ya misalnya juga dilihat berapa sih interestnya atau bunganya begitu kan. Kalau bunganya terlalu tinggi atau terlalu rendah, tidak sesuai seperti yang sudah digariskan oleh Bank Indonesia misalnya. Nah ini patut kita curigai begitu. Nah ini juga termasuk dalam konteks literasi digital. Jadi bukan cuma gimana ya cara minjam, tapi pinjam di fintech yang mana itu pun harus kita edukasi begitu loh. Baik, Ya, untuk apa? Untuk meminimalisasi atau memitigasi risiko. Ya, sebab begini, banyak sekali UMKM karena pemahaman literasi keuangannya rendah, ini tidak bisa mengembalikan pinjaman begitu. Ya, tidak bisa mengembalikan pinjaman. Ya, akhirnya ya nggak karu-karuan, ya modalnya habis, bangkrut begitu. Nah, ini literasi-literasi yang perlu kita berikan juga. Kemudian ya bagaimana memasarkan produknya lewat teknologi digital, bagaimana membuat promosi, bagaimana membuat katakanlah flyer-flyer, foto-foto yang menarik misalnya. Ini semua kita ajarin bagaimana transaksi dengan kartu kredit misalnya, bagaimana menagih katakanlah apa yang sudah dibeli oleh masyarakat misalnya ke marketplace misalnya, itu semua kita harus berikan pemahaman kepada masyarakat begitu. Baik, berarti intinya kita bukan hanya memberi tahu masyarakat mengenai cara untuk menggunakan teknologi digital tadi, tapi juga memberikan bagaimana dampak negatif yang akan diperoleh apabila kita tidak cerdas dalam penggunaannya. Begitu Pak Dirjen ya? Baik, setelah ini kita akan lanjutkan dialog pada program Juru Bicara kali ini Pak Dirjen, namun kita akan jeda pariwara sejenak.